Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang alat-alat bantu pada mesin fresh. Sebagaimana diketahui dalam pembelajaran beberapa waktu yang lalu, kita sudah mengenal adanya alat bantu yang bernama dividing head. Nah, untuk dividing head ini khusus digunakan untuk pembuatan, dalam hal ini adalah roda gigi lurus ya. Jadi kita sebelum membuat roda gigi lurus, kita harus merencanakan dulu baik itu perhitungannya maupun perlengkapan yang akan kita gunakan. Mari kita lihat lebih jauh tentang perhitungan pada mesin atau alat bantu dividing head. Perhatikan anak-anak. Di sini pada penggunaan dividing head, kita tidak akan lepas dari rumus yang sudah kita kenal, yaitu mencari putaran engkol. Ya, artinya berapa kali ya putaran engkol itu harus diputar untuk membuat profil roda gigi. Nah, untuk roda gigi lurus sendiri, kita gunakan rumus dasarnya seperti ini. D sama dengan Z kali M ditambah 2M. Ya. Z ini menyatakan berapa jumlah profil atau gigi yang akan kita buat, sedangkan M ini adalah modul. Ya. Modulnya berapa, kemudian jumlah giginya berapa. Di samping itu, M ini juga untuk menentukan ukuran pisau modul yang akan kita gunakan. Nah, dari variabel Z, M plus 2M, ini kita akan ketemukan berapa sebetulnya diameter roda gigi atau bakalan roda gigi yang akan kita buat. Nah, sudah barang tentu perhitungan ini nanti juga membutuhkan ketelitian. Apabila tidak teliti, nanti roda gigi yang satu dipasangkan dengan roda gigi yang lain tentu tidak akan pas. Sebabnya ada yang tahu? Iya, sebabnya modulnya berbeda. Itu ya, jadi perlu diingat-ingat. Lebih jauh lagi nanti akan saya coba jelaskan menggunakan contoh perhitungan pembuatan roda gigi. Ini adalah bentuk dari bakalan roda gigi yang kebetulan pada kesempatan ini bentuknya agak lebar, tapi umumnya roda gigi ini mempunyai ketebalan yang tidak demikian ya, karena ini contohnya mungkin kurang pas, tapi saya harap kalian bisa memahami ya. Jadi roda gigi nanti akan kita buat seperti ini. Jadi bakalannya kita potong dulu. Nah, bakalan ini diameternya ini yang akan diameter bakalan dihitung menggunakan rumus B sama dengan ZM plus 2M. Ada juga yang menuliskan BT sama dengan ZM plus 2M. Ya, ada yang menuliskan BT, ada yang menuliskan B saja. Ya, jadi bentuk bakalannya seperti ini, tapi tidak selebar ini. Nah, bakalan ini nanti akan kita proses menjadi sebuah roda gigi yang kalau kita amati ya akan berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang kita nyatakan sebagai profil roda gigi. Berapa jumlah gigi ini yang akan kita hitung, kemudian kita kerjakan menggunakan alat bantu dividing head. Dan satu lagi, alat bantu yang diperlukan untuk proses pembuatan roda gigi ya, itu masih ada satu lagi ya. Coba perhatikan, ini alatnya. Ini akan masuk dalam cekam dividing head. Kita butuh yang namanya mandril ya. Ini namanya mandril. Fungsinya untuk pemegang bakalan roda gigi. Setelah dibubut dibentuk seperti ini, kemudian dilubangi sehingga soyannya soyan pas, kemudian baru kita kencangkan dengan mur pengencang. Kemudian kita pasangkan pada dividing head. Nah, jalan pisau fresh ya itu adalah ini alur ini ya. Pisau freshnya dipasang pada mesin fresh horizontal ya. Kemudian
meja ya sebagai untuk tempat meletakkan dividing head ini kita gerakkan memanjang sehingga bendanya yang akan menuju pada pisau modul pada mesin fresh horizontal. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan dengan contoh soal perencanaan atau pembuatan roda gigi lurus menggunakan dividing head dengan pembagian langsung. Coba diperhatikan. Untuk soal nomor 1, ya, perhatikan soal nomor 1. Diketahui roda gigi yang akan kita rencanakan berjumlah giginya adalah 28 buah. Di sini ditulis sebagai Z sama dengan 28. Pisau modul yang kita gunakan ukuran 1,25. Ya. Kemudian piringan, ya, piringan pada kepala pembagi disediakan dengan lubang 21. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah A. Diameter bakalan roda gigi. Di awal tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari diameter awal roda gigi. Ya. Kemudian yang kedua, B. Putaran engkol atau N kepala pembagi berapa? Jadi berapa kali putaran engkol ini harus diputar? Ya, itu singkatnya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita perhatikan pemecahan dari soal nomor 1 tadi. Ya. Ditanyakan diameter bakalan roda gigi, ya, atau D. Kita pakai rumus D sama dengan M kali Z plus 2M. M-nya 1,25, Z-nya 28, ditambah 2 kali 1,25. Sehingga didapat diameter bakalan roda gigi adalah 37,5. Ya. Kemudian berapa putaran engkolnya pada kepala pembagi? Kita hitung menggunakan rumus N sama dengan 40 per Z. 40 dibagi Z-nya 28 didapat 12 per 28. Karena menggunakan jumlah lubang 21, maka perhitungannya akan 12 per 28 sama dengan kita sederhanakan menjadi 13 per 7. Ya. 13 per 7 karena sedia lubang pada plat indeksnya itu adalah 21, maka kita kalikan dengan 3 per 3, di mana 3 per 3 itu sama dengan 1, sehingga tidak mengubah hasil, ya. Hanya mengubah pada pernyataan untuk putaran engkol. 13 per 7 kali 3 per 3 sama dengan 19 per 21. Artinya apa? Artinya bila kalian membuat roda gigi menggunakan dividing head dengan spesifikasi seperti nomor 1 di atas, maka kalian harus melakukan 1 kali putaran pada engkol, ya, ditambah 9 jarak lubang pada lubang 21. Oke, itu ya. Jadi solusi untuk nomor 1. Contoh soal lagi nanti untuk yang soal yang kedua. Oke, siap. Kerjakan yang soal yang kedua. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Ya. Di sini Bapak berikan contoh soal seperti ini. Ya. Yang kedua ini, ya. Maaf, bukan yang pertama, yang kedua. Diketahui jumlah roda gigi yang akan direncanakan berjumlah 16 buah, sementara pisau modul yang kita gunakan adalah modul 2. Tetapi lubang piringan indeks pada kepala pembagi ini hanya mempunyai lubang 15, 16, 18, 20, dan 24. Ya. Kemudian pertanyaannya, nomor 1, diameter bakalan roda giginya berapa? Ya. Kemudian yang kedua, putaran engkol pembaginya N ini nanti diputar berapa kali? Ya. Silakan kalian bisa coba kerjakan. Setelah ini nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Baiklah, mari kita lanjutkan. Bagaimana? Sudah dicoba untuk mengerjakan soal nomor 2?
Oke, kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Ya, coba diperhatikan. Tadi ditanyakan diameter bakalan roda gigi atau D. Ya, sebagaimana biasa kita pakai rumus di M kali Z plus 2M. Ya, sehingga akan didapat setelah dimasukkan M-nya 2, Z-nya 16, ya. Kemudian modulnya 2 kali 2 ini, ya, dikalikan 2, didapat diameter bakalnya 36 mm, ya. Kemudian berapa putaran engkolnya? Kita masukkan ke rumus ini, N 40%. Ya, disederhanakan sehingga didapat bilangan 24/8. Ingat, ya, ini ada bilangan 8. Ya. Maka dari pilihan lubang tadi, berapa yang kelipatannya 8? Ya. Maka kita pilih lubang dengan kelipatan 8 adalah lubang 16, ya. Sehingga persamaannya akan menjadi 24/8 kali 2/2, ini bernilai 1, sehingga akan didapat 28/16, ya. Artinya dua putaran engkol, ya, putaran engkolnya diputar 2 kali, ditambah 8 jarak lubang, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, pada piring pembagi dengan lubang berapa? Lubang 16, ya. Jadi arti dari hasil air ini adalah ini yang Bapak tulis di bawah. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Bagaimana dengan contoh dua soal tadi? Sudah cukup jelas bukan? Baik, saya kira cukup jelas ya. Nah, sebelum Bapak akhiri sesi pembelajaran hari ini, ada tugas yang nanti harus kalian selesaikan untuk latihan di rumah. Ya, tugasnya tidak banyak, hanya 2 soal. Tolong nanti dikerjakan secara mandiri. Ya, kemudian jawabannya bisa diserahkan ke Bapak secara online. Ya, ingat, yang penting dikerjakan secara mandiri. Ya, Bapak butuh kejujuran kalian. Dan jangan lupa perhitungan dikerjakan dengan teliti. Oke, ya, ini tugasnya. Tugas materi perencanaan roda gigi lurus. Ya. Tentukan diameter luar atau D dan putaran engkol atau N, ya, dalam perencanaan roda gigi lurus. Ya. Jika diketahui atau data yang diketahui adalah nomor 1, roda gigi yang direncanakan berjumlah 30 gigi, ya, jumlah giginya 30, modulnya 1,25. Tetapi yang disediakan adalah piringan yang berlubang 15, ini double, 15, 16, 17, dan 19. Ya, itu nomor 1. Yang nomor 2, rencanakan juga diameter dan putaran engkol jika roda gigi yang akan kita buat jumlah giginya 18, ya. Kemudian modulnya 2, piringan yang tersedia atau yang lubang yang ada pada piringan itu tersedia hanya lubangnya 21, 23, dan 27. Jelas ya tugasnya ya? Ya, nanti tugasnya bisa kirim ke Bapak via email bisa, ya, lewat Google Form bisa, ya, lewat link yang dibagikan dari sekolah juga bisa. Oke, gitu ya. Tidak ada pertanyaan mengenai tugas ini? Saya kira jelas ya. Baik. Baiklah, kita sudah tiba pada sesi akhir pembelajaran kali ini, dan dari beberapa contoh yang kita bahas bersama, insya Allah nanti kalian akan lebih lancar lagi mengerjakan soal-soal dalam rangka menghadapi penilaian akhir tahun. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya. Kemudian nanti pada pembelajaran berikutnya Bapak nanti akan memberikan pada kesempatan lain adalah praktek pembuatan roda gigi lurus menggunakan dividing head. Nanti lokasi kita di bengkel permesin. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, pesan saya tetap semangat pagi dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.